Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Gimana kabarnya adik-adik? Insyaallah sehat walafiat. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, di mana pemerintah harus bisa mensejahterakan masyarakat atau warga negara. Dengan syarat juga masyarakat ikut andil dalam membantu pemerintah. Kemudian, em, pemerintah juga harus melindungi segenap tumpah darah Indonesia, khususnya dalam kerangka ekonomi Islam, terkhusus lagi umat Muslim, bahwa melaksanakan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka ekonomi. Semisal transaksi seperti judi online, walaupun sekarang itu sudah menjadi isu umum, ataupun makanan, minuman yang halal untuk umat Muslim itu harus terjaga. Baik, sekarang kita lebih persempit, masih tentang peran pemerintah dalam kerangka ekonomi Islam, tetapi kita membahas di wilayah uh, kebijakan fiskal dan moneter syariah. Tentunya ini dipegang juga oleh pemerintah. Baik, kebijakan fiskal seperti yang saya sampaikan kemarin, itu tidak jauh dari seperti pajak dengan yang lainnya. Sementara moneter ini mengenai misalnya uang, misalnya inflasi, suku bunga, dan sebagainya. Kebijakan fiskal, kebijakan yang dibuat oleh suatu pemerintah untuk dapat mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Nah, ini kebijakan fiskal. Siapa yang bertanggung jawab mengelolanya adalah Kementerian Keuangan. Kebijakan fiskal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Kebijakan yang menyangkut pemberi pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa, kebijakan yang menyangkut perpajakan, kebijakan yang menyangkut pembayaran transfer. Kalau sekarang kita lagi viral membahas tentang kenaikan PPN 12%, mohon maaf, rencana kenaikan PPN 12%. Nah, itu terkait kebijakan fiskal. Baik. 3 fungsi utama kebijakan fiskal: fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Oh, kurang di sininya, fungsi stabilisasi. Oh ya, pas, sorry. Tujuan kebijakan fiskal: menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dan merata, mempercepat laju investasi, menciptakan keadilan nasional. Jadi, kebijakan fiskal itu, seperti penarikan pajak dan sebagainya itu adalah untuk membiayai pengelolaan negara. Artinya yang paling besar atau bisa dibilang yang utama adalah dari pajak untuk APBN. Artinya pajak itu untuk APBN, gitu ya. Baik. Pemerataan dan pendistribusian pendapatan, tercapainya kestabilan ekonomi secara nasional, memacu tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Ini idealnya. Walaupun ada misalnya pengusaha-pengusaha yang tidak membayar pajak atau yang tidak taat pajak dan sebagainya. Itu case oknum. Tetapi kalau idealnya, ya semua warga negara wajib membayar pajak. Oke. Kebijakan fiskal di Indonesia, Menteri Keuangan bertugas pertama menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, yang menyusun berapa tarifnya untuk orang perorangan, misalnya untuk badan dan sebagainya, itu dari Menteri Keuangan. Akhir-akhir ini lagi sering dibahas bahwa akan dibentuk, akan dipecah Menteri Keuangan, nanti ada Menteri Penerimaan Negara. Saat ini masih
menteri atau badan penerimaan negara gitu. Jadi dibedakan yang mana penerimaan, yang mana yang buat pengeluaran gitu. Kemudian menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, gitu ya. Baik, kebijakan fiskal di Indonesia melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang, melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Jadi Menteri Keuangan itu sama dengan bendahara umum negara. Jadi kalau kita ingat cerita Nabi Yusuf, di mana beliau mengelola bahwa 7 tahun akan masa subur, 7 tahun akan masa paceklik. Saat itu beliau adalah bendahara negara di Mesir, yang artinya beliau adalah Menteri Keuangan. Kebijakan fiskal di Indonesia menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi apa-apa yang dikeluarkan itu ada LPJ-nya. Ya, walaupun ini nanti menjadi tanggung jawab dari Presiden seutuhnya, karena Menteri Keuangan adalah perpanjangan tangan dari Presiden. Baik, ini dia contohnya. Ada pendapatan negara dan hibah, belanja negara, pembiayaan, dan sebagainya. Ini contohnya. Diamati saja. Saya juga sudah berikan PPT-nya ke adik-adik. Baik. Ini kebijakan fiskal di zaman Rasulullah SAW. Ada ghanimah, ada zakat, ada usyur sadaqah, ada jizyah, ada kharaj, ada ustur bea cukai, ada wakaf, ada dharibah. Ini dia tarifnya. Ada yang tetap, ada yang tertentu, ada yang tidak tetap, dan sebagainya. Nih, jadi kalau zaman Rasulullah SAW atau di Islam zaman dulu itu tidak hanya pajak aja, zakat termasuk instrumen fiskal yang sangat vital di dalam kerangka ekonomi Islam. Baik, karakteristik kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Nah, kita ke ekonomi Islamnya ya. Pengeluaran negara dilakukan berdasarkan pendapatan. Harusnya. Loh, kok Indonesia enggak, Pak? Banyak utang. Ini kan dalam kerangka sistem ekonomi Islam ya. Sementara kita masih memakai sistem ekonomi Pancasila, tapi dalam pelaksanaannya lebih condong ke ekonomi kapitalis sebenarnya. Walaupun ada ekonomi sosialisnya, jadi campuran. Cuma kalau secara konstitusi, kita itu adalah sistemnya ekonomi Pancasila. Sistem pajak proporsional. Pajak dalam ekonomi Islam dibebankan berdasarkan tingkat produktivitas. Bukan sama semua, tergantung tingkat produktivitas. Penghitungan zakat berdasarkan hasil keuntungan, bukan pada jumlah barang. Nah, ada zakat kalau dalam ekonomi Islam. Baik, kebijakan moneter. Tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter, biasanya Bank Sentral, Bank Indonesia, untuk memengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada gilirannya akan memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Seperti misalnya suku bunga lagi tinggi, maka orang yang menabung akan banyak. Tetapi orang yang melakukan pembiayaan atau pinjaman ke bank, maka akan sedikit. Makanya kalau ekonomi kurang bergerak, UMKM lagi lesu, maka diturunkanlah suku bunga. Ya, baik. Itu moneter ya. Parameter untuk menentukan keberhasilan kebijakan moneter, uang beredar, pengendalian pergerakan nilai tukar, target inflasi. Dulu saya juga berpikir, daripada kita susah-susah, mending kita cetak uang banyak-banyak, gitu kan. Supaya kita bisa membeli apa saja, supaya kita tidak punya utang, gitu kan. Maksudnya negara, gitu. Oh, ternyata salah ya. Semakin banyak uang beredar, maka harga uang kita akan murah. Nah, jadi ada hitungannya. Uang beredar itu di Indonesia kebutuhannya berapa, sehingga tidak mengganggu nilai uang kita sendiri gitu. Uang dalam Islam, dinar, emas, dirham, perak. Fulus, uang tembaga adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah. Anything
that is generally accepted in payment for goods and services or in the repayment of debts. Jadi segala sesuatu yang bisa untuk bayar diterima, untuk bayar barang atau jasa itu dinamakan uang. Mau itu kris ke, mau itu dari mobile banking ke, itu uang. Ya. Tapi kalau zaman dulu kita memakainya dinar, emas, dirham, perak. Kalau sekarang udah mulai fulus, uang tembaga, bahkan uang kertas gitu ya. Peran dan fungsi uang sebagai alat tukar, medium of exchange, sebagai alat penyimpan nilai, daya beli, store of value, sebagai alat satuan hitung, unit of account, atau alat pengukur nilai, measure of value, sebagai ukuran standar pembayaran yang ditangguhkan, standard of deferred payment. Ini dia fungsi, peran dan fungsi uang. Nah, ini bedanya fungsi uang secara syariah dan konvensional. Konvensional, uang mempermudah memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Kalau di syariah, dia alat tukar. Alat tukar bukan komersial komoditi, tidak bernilai, tetapi memperlancar transaksi ekonomi. Artinya uangnya itu bukan komoditi, tetapi uangnya hanya alat tukar. Ukuran pembayaran, uang nilainya stabil, berfungsi sebagai ukuran pembayaran. Kalau di syariah, uang hanya alat untuk ukuran pembayaran dan tidak mendatangkan keuntungan. Harusnya uang itu tidak bisa menghasilkan uang. Penyimpan nilai. Konvensional, uang mempresentasikan nilai suatu barang atau jasa. Penyimpan nilai, uang hanya wadah penyimpan nilai suatu barang dan tidak mendatangkan keuntungan. Satuan hitung, uang sebagai alat hitung nilai suatu barang atau jasa pada ekonomi. Alat hitung harus bernilai tetap stabil dan tidak fluktuatif. Ya, itu ya bedanya uang di konvensional dan syariah. Untuk disebut sebagai uang, suatu benda harus memenuhi kriteria portable, durable, divisible. Itu ya, portable, mudah dibawa, durable, dia bernilai tetap, tidak termakan waktu, divisible, bisa dibagi gitu ya. Uniformity or homogeneous, standarizability, ada standarnya, fungible, ada fungsinya berfungsi kemana-mana, weigable, measurable, or countable, bisa dihitung, bisa bisa sebagai alat ukur dan sebagainya. Perbedaan konsep uang menurut ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Kenapa uang dibahas? Karena uang itu yang menjadi fokusnya kebijakan moneter. Dalam dimensi Islam, uang tidak identik dengan modal. Sudah sering saya jelaskan di kelas. Dalam dimensi Islam, uang adalah public goods, modal adalah private goods, sedangkan dalam konvensional uang adalah private goods. Dalam dimensi Islam, uang adalah flow konsep dan modal adalah stock konsep. Uang yang mengalir adalah public goods, sedangkan yang mengendap merupakan milik seseorang dan menjadi milik pribadi atau private good. 3 jenis motif orang memegang uang: motif transaksi, motif precautionary, motif investasi, dan saving. Transaksi, motif berjaga-jaga, investasi, atau saving. Ini dia. Ini adalah motif holding money. Silakan, ada transaksi, berjaga-jaga, ada spekulasi. Sementara motif holding money di syariah, no riba, no maisir, no goror juga sebenarnya. Oke. Jenis uang, uang komoditas yaitu barang yang mempunyai karakteristik tertentu. Uang representasi, representative money. Uang fiat adalah uang yang nilainya berasal dari regulasi atau hukum pemerintah. Seperti uang yang kita pegang sekarang itu namanya uang fiat, fiat money. Digital money dikenal dengan e-money, uang elektronik, digital currency. Ya. Oke. Kebijakan moneter perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, kebijakan moneter selalu integratif dengan kebijakan sektor real. Bahkan sektor moneter merupakan turun dari sektor real. Sedangkan moneter konvensional, kebijakan moneter bank sentral selalu terkait moneter saja, tidak terkait langsung dengan sektor real.
Dalam perspektif Islam, prinsipnya ta'awun, sehingga mengedepankan kolaborasi dan kerjasama antar elemen. Bank sentral dimanapun di dunia harus independen. Dalam perspektif Islam, uang itu harus mewakili sektor real, bukan mencetak uang. Bank sentral mencetak uang yang pada gilirannya akan menyebabkan inflasi. Kebijakan moneter Islam, interlink kebijakan kolaborasi, policy mix, sinergi kebijakan. Utilisasi likuiditas diantaranya dengan instrumen sukuk. Sudah sering juga saya sebutkan bahwa dana untuk membangun kampus kita ini adalah dari sukuk. Orientasi ke sektor real dan juga mendorong ekspor. Mengupayakan terwujudnya real sector based rate, social finance menjadi instrumen fiskal. Tuh. Kebijakan moneter syariah melalui peran dan fungsi instrumen moneter dalam koridor sistem perbankan ganda dual banking system, menjaga keseimbangan sektor real dan sektor keuangan dalam perekonomian, mencegah penumpukan uang beredar di sektor keuangan secara berlebihan yang dapat memicu krisis, mencegah pelipat gandaan uang. Apakah ini sudah tercapai misalnya? Belum maksimal. Meningkatkan daya tahan atau imunitas perekonomian terhadap potensi krisis, yang sering-sering, walaupun itu adalah masa lalu, disebutkan bahwa Bank Muamalat bertahan pada saat krisis ekonomi tahun 98. Tapi menurut hemat saya harusnya sekarang itu lebih rasional, lebih mendapatkan lagi harusnya perhatian masyarakat. Mampu menjadi saluran channel bagi kelebihan dana di perekonomian, mengoptimalkan alokasi sumber daya dalam perekonomian. Ini dia pengelolaan moneternya. Ini nanti sebenarnya lebih lebih dalamnya dipelajari di mata kuliah manajemen risiko perbankan syariah bisa, atau manajemen aset dan likuiditas perbankan syariah. Tapi sayangnya adik-adik di ekonomi syariah dan akuntansi syariah tidak belajar itu. Tapi adik-adik yang di perbankan syariah belajar tentang ini. Ada pasar uang antar bank, pasar uang antar bank syariah, pasar repo syariah, pasar repo biasa, operasi moneternya, dan sebagainya. Ini nanti lebih dalam dipelajari di mata kuliah itu. Istilahnya ini adalah kebijakan atau pengelolaan moneter di Indonesia, baik secara syariahnya ataupun konvensionalnya. Tujuan kebijakan moneter Islam: stabilitas nilai keuangan, kesejahteraan ekonomi optimal dengan pemenuhan lapangan kerja, dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang optimal, economic growth and employment. Itu ya. Sumber-sumber ekspansi moneter Islam: pembiayaan defisit APBN, ekspansi moneter karena fiat money creation via simpanan di perbankan, surplus perdagangan internasional. Nih dia kebijakan moneter syariahnya: target pertumbuhan, public share of demand deposit, batas pemberi pembiayaan, alokasi pembiayaan berorientasi nilai, menerbitkan sukuk, moral suasion. Nah ini dia, sampai nanti tercapai di sektor real ada tenaga kerja penuh dan pertumbuhan ekonomi, keadilan ekonomi dan pemerataan, stabilitas nilai uang. Sukuk sebagai instrumen fiskal dan moneter. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah sukuk negara itu untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek, sama seperti gedung kita ya. Kemudian sukuk negara itu SBSN ya, memperluas basis sumber pembiayaan anggaran negara. Yang ketiga, memperkaya instrumen pembiayaan fiskal. Nah, jadi sukuk itu bisa untuk moneter, bisa untuk fiskal. Memperluas dan mendiversifikasi basis investor SBN, surat berharga negara, mendorong pertumbuhan dan mengembangkan pasar keuangan syariah di dalam negeri, serta mengembangkan alternatif instrumen investasi. Kemudian menciptakan benchmark di pasar keuangan syariah, mengoptimalkan penempatan barang milik negara dan mendorong tertib administrasi pengelolaan barang milik negara. Sukuk. Nah, ini dia. Kita lihat ada SBSN, ada Islamic T-bills, sukuk retail, sukuk tabungan, ada jenis akadnya, tenornya, ketentuannya, metode penerbitannya, metode pricingnya, frekuensi imbalan. Bisa
baca saja ya, karena ini kita sekilas saja sebenarnya, tidak mendalami ini. Nah, ini dia chartnya, flow-nya, sukuk, ada pemerintah, ada pasar tenaga kerja, uh, gitu ya. Oke, yang satu lagi, ini dia sukuk bank sentral, bukan pemerintah. Ada pasar falas, falas itu valuta asing, dan sebagainya. Beda ya, ada sukuk bank sentral, ada sukuk dari pemerintah. Ini mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kebijakan utama Bank Indonesia. Ada kebijakan moneter, ada kebijakan makroprudensial, serta kebijakan SPPUR. Ini pencetakan uang rupiah. Ada pengawasannya, sistem pembayaran nasional, dan sebagainya. Ini 3 kebijakan ini. Boleh dibaca lebih detailnya ya. Baik. Oke. Nah, kesimpulannya adalah kebijakan fiskal dan moneter adalah instrumen utama pemerintah dalam mengarahkan perekonomian, termasuk dalam konteks ekonomi Islam di Indonesia, yang dianalisis secara kontemporer untuk menyesuaikan dengan tantangan modern. Kebijakan fiskal melalui APBN berfungsi mengalokasikan, mendistribusikan, dan menstabilkan ekonomi dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit anggaran. Sementara kebijakan fiskal di masa Rasulullah lebih berorientasi pada pendapatan. Di sisi lain, kebijakan moneter oleh Bank Sentral bertujuan menjaga stabilitas harga, nilai tukar, inflasi, dan mendorong sektor real. Dalam ekonomi Islam modern, kolaborasi kebijakan, pemanfaatan sukuk, orientasi sektor real, dan social finance menjadi pilar penting untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, itu dia. Itu bedanya tidak terlalu mencolok sebenarnya, tapi kalau yang fiskal lumayan karena dia orientasinya pendapatan. Yang moneter tidak terlalu banyak perbedaannya sebenarnya. Oke. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kebijakan fiskal dan moneter ini secara konvensional adik-adik akan pelajari juga, nanti ada mata kuliahnya tersendiri. Kalau kita ini sekarang hanya untuk sepintas mengetahui, karena sifatnya mata kuliah kita adalah pengantar. Jangan lupa di pertemuan ini juga, walaupun saya tidak buat slide-nya ya, saya lupa, bahwa adik-adik bertugas untuk yang pertama, uraikan nilai plus dan nilai negatif dari kebijakan fiskal dan moneter. Tentunya fiskal syariah versus fiskal konvensional. Moneter syariah versus moneter konvensional. Sisi negatif dan sisi positifnya, atau sisi positif dan negatifnya. Uraikan. Saya ulangi ya. Tugasnya uraikan atau jelaskan tentang perbedaan nilai positif dari perbedaan kebijakan fiskal konvensional dan kebijakan fiskal syariah. Yang kedua, kebijakan moneter konvensional dan kebijakan moneter syariah. Jelaskan atau uraikan nanti plus minusnya. Misalnya kebijakan fiskal plusnya apa sih? Sekarang ini tentunya diterapkan sekarang ya. Kalau kebijakan fiskal Islam atau syariah, apa nilai plus dan minusnya gitu. Jadi ada 4 tuh ya. Fiskal konvensional plus minusnya, fiskal syariah plus minusnya, moneter konvensional plus minusnya, moneter syariah plus minusnya. Tulis tangan di double folio. Silakan adik-adik, saya himbau ya minimal 1 halaman. 1 halaman, bukan 1 lembar ya. 1 halaman ditulis tangan, kemudian dikumpulnya pada saat mengumpulkan hasil wawancara dengan
pelaku UMKM, hasil wawancara atau tugas proyek selama 1 semester ini. Jadi berbarengan dikumpul dengan itu. Sekali lagi, siapa yang tidak mengumpulkan, maka saya tidak mengisi daftar kehadirannya di dalam sistem. Saya juga menghimbau adik-adik, jangan hanya mengejar untuk mengerjakan tugas itu supaya dianggap hadir. Tetapi saya himbau, dengarkanlah video ini, nanti kita bisa ketemu di kelas, saling tanya jawab. Masih ada 2 kali pertemuan lagi kita. Apa-apa yang kurang jelas yang saya sampaikan di video ini, bisa di kelas ditanyakan atau bisa di kolom komentar yang ada di kolom komentar di bawah ini. Ya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika kurang maksimal. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada kesalahan itu datangnya dari saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, maaf. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha hibbul jamil. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.